Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Cahyadi Prasetyo. Saya guru di SMP Islam Hanafi Menjelapan. Di sini saya akan menyampaikan materi IPA, terutama materi dasar dan pengaruh suhu di video kali ini. Nah, jadi bunyi adalah getaran yang merambat seperti gelombang ya, yang melalui suatu medium. Berarti dia gelombang mekanik karena dia butuh medium. Nah, syarat untuk terjadinya suatu bunyi itu dibutuhkan yang pertama sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Kemudian ada juga medium ya untuk bunyi itu merambat. Kemudian tentunya ada yang mendengar. Jadi kalau tidak ada yang mendengar ya bunyinya tidak ada gitu ya. Nah, sebagai gelombang maka bunyi memiliki sifat-sifat sebagai gelombang ya. Ini contohnya adalah sebuah sumber bunyi, yaitu sebuah speaker. Ya, dia bunyi ini memiliki sifat-sifat gelombang, bisa dipantulkan. Jadi kalau kita sedang berada di gunung gitu ya, kita bisa punya yang namanya gaung ya, atau punya yang namanya gema. Nah, kalau gaung itu yang merugikan. Biasanya jarak bunyi asli dengan jarak tembok atau bidang pantulnya dekat. Kalau gema biasanya jarak antara sumber bunyi dan bidang pantul atau dinding pantul itu agak jauh ya, sehingga bunyi pantulnya ini sebetulnya jadi menguntungkan karena memperjelas gitu ya. Contohnya adalah ketika kita di gunung. Kalau gaung contohnya ketika kita berada di suatu ruangan yang cukup besar atau biasa dalam kamar mandi, itu suaranya agak sedikit berbeda, itu ada yang namanya gaung. Nah, kemudian bunyi juga bisa dibiaskan, juga bisa dipadukan ya, diinterferensi. Juga bisa mengalami difraksi atau melalui celah kecil ya. Ini sudah dibahas di video gelombang. Contoh-contohnya seperti apa. Nah, biasanya di teori bunyi ada 3 istilah, yaitu ada infrasonik, ada audiosonik, dan ada juga ultrasonik. Infrasonik itu adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi kurang dari 20 Hz dan tidak bisa didengar manusia, dan biasanya bisa didengar oleh paus biru, gajah, dan badak. Kalau audiosonik itu adalah gelombang bunyi yang bisa didengar oleh manusia. Contohnya kalian nonton video ini, kalian sedang mendengar suara audiosonik antara 20 Hz sampai 20 kHz ya. Kemudian ada juga ultrasonik, yaitu di atas 20 kHz. Ini juga tidak bisa didengar manusia. Biasanya didengar oleh kelelawar ya. Kelelawar menggunakan ultrasoniknya untuk navigasi supaya tahu di mana ada pohon gitu ya. Lumba-lumba untuk mencari ikan di dalam pasir menggunakan ultrasonik. Ada anjing dan juga ada beberapa ikan paus juga memiliki frekuensi ultrasonik. Nah, besar kecilnya suatu bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo ya. Jadi bukan dari yang lain tapi dari amplitudo. Kalau tinggi rendahnya itu dipengaruhi oleh frekuensinya. Nah, karena bunyi merupakan sebuah gelombang, maka rumus bunyi masih sama seperti rumus gelombang ya. Di mana kita punya rumus-rumus seperti ini, di mana V cepat rambat bunyi adalah lambda panjang gelombang dikali frekuensi ya. Ini adalah panjang gelombang nih. Nah, panjang gelombang. Satuannya adalah meter. Di sini juga tetap dipakai frekuensi N per T atau periode sama dengan 1 per frekuensi, terkadang masih dipakai. Nah, tapi yang akan sering kita pakai adalah rumus ini. Karena dia merambat, maka kita punya rumus yang namanya S sama dengan V dikali T. Nah, ini akan sering banget kepake gitu ya. Kita coba aja soal-soal dasar dari bunyi. Contoh soal pertama, kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per second. Berapa jarak yang ditempuh bunyi setelah 15 detik? Jadi di soal ini kita punya yang namanya V 340 meter per second. Kemudian kita punya yang namanya T sebesar 15 second. Yang intinya adalah jaraknya atau S-nya ya. Berarti tinggal pakai rumus ini. V dikali T ya. 340 dikali 15. Nanti hasilnya adalah 5100 meter ya, atau 5,1. Bunyi ini kalau menemukan suatu penghalang bisa dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan sesuai sudut yang sama dengan sudut datangnya bunyi. Contohnya adalah seperti berikut. Jadi kalau misalkan kakak punya gelombang bunyi ya, arahnya begini, dengan sudut tertentu terhadap tegak lurus. Nah, ini sudutnya selalu dihitung tegak lurus dari bidang pantul. Yang kuning ini bidang pantul. Dia akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Jadi kalau datangnya 30 derajat, sudut pantulnya juga 30 derajat. Nah, rumus yang digunakan akan sama nih seperti rumus sebelumnya. Yang diperlukan itu adalah
yang poin penting sketsa jalannya pemantulan bunyi. Ya, nanti kakak akan contohkan kenapa mensketsa ini sangat penting. Ya, rumusnya masih sama. Nah, kemudian di dalam pemantulan bunyi ada dua istilah, yaitu gaung dan gema. Kalau gaung itu hanya terdengar sebagian dan hampir bersama dengan bunyi asli. Biasanya menyebabkan bunyi aslinya nggak jelas nih. Nah, untuk mengatasinya biasanya dinding dipasang peredam seperti wool, kapas, karton, busa, atau karet. Contohnya kalau di studio rekaman pasti ada peredamnya, nggak mungkin nggak, untuk menghindari gaung. Nah, ada juga gema. Gema ini bunyi yang terdengar, bunyi pantul yang terdengar sudah bunyi asli diucapkan. Biasanya ini bermanfaat. Ada dua manfaatnya yang paling sering dipakai, yaitu sonar. Sonar itu singkatan dari Sound Navigation and Ranging, atau bisa juga dimanfaatkan dalam teknologi USG ya. Contohnya sonar dalam kapal, dia bisa mendeteksi berapa dalam sih lautnya. Kalau USG ini biasanya dipakai untuk melihat ada bayi dalam perut ibu bagaimana, atau misalnya usus kita ada yang luka atau tidak, ada batu atau tidak di hati atau di empedu. Nah, itu bisa pakai USG. Nah, ini soal yang pertama. Ya, biasanya soal-soal paling standar seperti ini dan sering sekali muncul di ulangan. Jadi ini pantulan getaran yang dipancarkan sebuah osilator di dasar sebuah kapal. Tentunya pemancarnya ditaruh di bawah kapal gitu ya. Diterima kembali setelah 4,2 detik. Ini penting ya. Diterima kembali setelah 4,2 detik. Berarti kalau misalkan arahnya seperti ini, ya, pertama kali di suaranya ada gitu tung gitu ya. Dia jalan ke bawah, kemudian dipantulkan balik lagi ke atas, terus kedengaran lagi tung. Nah, itu jalan yang pertama dan jalan yang kedua ya, itu total waktunya 4,2 detik. Ya, T1 dan T2 ini kalau di total 4,2 detik. Nah, ini yang penting di sini nih. Sekarang yang ditanya adalah seperti ini. Kita punya kecepatan getaran atau kecepatan bunyi di dalam air laut. Nah, ini V-nya. Ya, V-nya itu adalah 1350 meter per detik ya, atau per second. Sedangkan yang ditanya berapa sih kedalaman laut. Nah, kalau kedalaman laut kan yang kita hitung hanya sekali jalan nih. Hanya sekali jalan ke bawah. Sedangkan T-nya ini totalnya 4,2 detik. Karena jaraknya sama, maka waktu yang dibutuhkan bunyi untuk ke bawah dan untuk ke atas lagi pasti sama. Ya, ini pasti sama nih. Maka di sini bisa disimpulkan T1-nya ini 2,1 detik, T2-nya adalah 2,1 detik. Sehingga sekarang untuk menyelesaikan soalnya jadi mudah sekali ya. Tinggal S sama dengan V dikali T ya, dimana S-nya yang kita cari, V-nya adalah 1350 dikalikan T-nya 2,1. Nah, nanti ini hasilnya adalah 2835 meter. Jadi kedalaman lautnya adalah 2835. Jadi ini jangan dimasukin 4,2 nih. Nah, ini yang berbahaya nih ya. Hati-hati nih. Ya, biasanya soalnya bunyi pantul terdengar 4,2 detik setelah bunyi asli gitu ya. Atau seperti ini. Diterima kembali setelah 4,2 detik, berarti setelah bunyi aslinya. Resonansi itu adalah gejala gelombang di mana suatu benda ikut bergetar karena getaran benda lain ya, baik oleh bunyi atau sumber getaran yang lain. Syaratnya adalah memiliki frekuensi yang sama. Jadi kalau sumber mempunyai frekuensi yang sama dengan bendanya, dia akan ikut bergetar. Nah, kenapa sih benda itu bisa ikut bergetar? Karena ternyata setiap benda itu memiliki frekuensi resonansi natural ya. Jadi ketika benda itu diberikan aksi, bisa berupa aja nih, bisa berupa gaya, bisa berupa angin, bisa berupa bunyi, ya. Kalau aksi yang diberikan itu frekuensinya sama dengan frekuensi natural benda tersebut akan ikut bergetar atau beresonansi. Beberapa contoh resonansi itu kalau adik-adik tahu, ya kita punya yang namanya gitar ya. Nah, gitar itu punya tabung resonansi. Nah, dia untuk supaya bunyinya menjadi lebih jelas. Atau misalnya adik-adik mungkin pernah ada yang di depan rumahnya ada dangdutan gitu ya, teman-teman ada yang di depan rumahnya dangdutan. Kadang-kadang kaca itu bisa bergetar sampai kaca itu seperti memecah. Atau ada beberapa penyanyi ya yang frekuensinya itu frekuensi suara nyanyinya bisa memecahkan gelas. Nah, itu salah satu contohnya. Nah,
Oh, ini ada manfaatnya ya, ada manfaatnya, ada gendang telinga, alat musik, ada mikrofon. Bisa rusaknya ikut benda yang bergetar atau kaca atau gendang telinga itu kerugiannya. Atau yang terkenal itu peristiwa jembatan Tacoma. Nah, ini adalah peristiwa jembatan Tacoma. Nah, kalau kita lihat di sini, kakak akan setelkan videonya. Nah, kalau kita lihat di sini jembatannya bergetar karena angin. Ya, jadi bukan karena bunyi. Jadi ada angin melewati jembatan itu ternyata memberikan aksi sehingga jembatan itu bergetar. Ya, bergetar dengan begitu hebatnya sampai seperti ini, sampai jatuh. Ya, dan hancur berantakan. Nah, itu adalah akibat atau kerugian dari resonansi suatu benda. Nah, tapi kita nggak akan belajar tentang resonansi yang lain, kita akan belajar resonansi pada bunyi. Nah, sehingga rumus yang paling dasar sesuai dengan konsep resonansi adalah frekuensi 1 harus sama dengan frekuensi 2. Ya, tentunya akan dikombinasi dengan rumus-rumus yang lain, misalnya rumus nada atau rumus hukum Mersenne, itu bisa kita pakai lagi. Nah, tapi nanti kita akan belajar satu jenis resonansi yang cukup sering dipakai di SMP, itu adalah resonansi kolom udara. Ya, kolom udara yang kita pelajari adalah kolom udara tertutup, biasanya disebut pipa organ tertutup. Kalau yang terbuka nanti dia tabung begini aja ya, nanti kita bisa melihat gelombangnya. Nah, kakak agak lupa apakah gambar seperti itu bagaimana gitu ya. Tapi nanti itu biasanya di di SMA belajar yang terbuka dan tertutup bedanya apa. Di sini kita punya pipa organa gitu ya, atau resonansi kolom gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini, di mana H sama dengan 2N-1/4 dikali lambda. Nah, jadi H itu adalah kolom udara dihitung dari atas nih. H itu ini. Nggak kelihatan ya. H-nya itu dari atas nih ya, H-nya dari atas. Bukan dari bawah. Kemudian yang dihitung ternyata yang didapatkan itu adalah kolom panjang udaranya ya, H-nya, atau nanti kita bisa dapat lambdanya ya, kita bisa dapat lambda. Oh, lambdanya ini berapa lambda gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah resonansi pertama itu adalah nada dasar, resonansi kedua itu adalah nada atas pertama ya, resonansi ketiga itu adalah nada atas kedua. Nanti kadang-kadang di soal dikasih tahu resonansi kedua terjadi ketika kolom udara sekian, atau nada atas pertama terjadi ketika kolom udara sekian. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kita coba aja ini yang gampang dulu ya. Sebuah senar itu dapat beresonansi dengan sebuah garpu tala. Frekuensi garpu tala itu 512 Hz. Jadi kita punya garpu tala. Nah, kita punya namanya senar. Ya, senar bergarpu talanya frekuensinya adalah 512 Hz. Kemudian ditanya nih, berapa sih frekuensi senarnya? Dia bilang mereka beresonansi ya. Dapat beresonansi. Kalau beresonansi berarti sama frekuensinya. Sehingga F senarnya itu sama juga 512 Hz. Mudah ya. Berapa panjang gelombang bunyi yang dihasilkan senar jika kecepatan bunyi saat itu 320 meter per second? Sekarang kita ada V-nya 320 meter per second. Yang ditanya sekarang adalah lambdanya gitu ya. Maka V sama dengan lambda dikali F. 512 sama dengan berapa nih? Lambda itu yang ditanya frekuensinya ini kebalik ya, berarti ini 320 lambda dikali 512. Sehingga lambdanya ini adalah 320 dibagi 15. Ya, ini kalau disederhanakan menjadi 5/8 meter ya. Jadi itu contoh soal yang pertama. Gampang ya, cuma F1 sama dengan F2, tapi memang pertanyaan berikutnya terkadang kita mesti memakai rumus bunyi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.